jika jenazah sudah disolati di tempat tersebut, maka kaum muslimin di tempat lain tidak perlu untuk mensolatinya. Jika jenazah belum disolati di sebuah tempat, maka kaum muslimin di daerah lain berhak untuk mensolatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 3 Sya'ban 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru di dalam Kitabus Shalah, yaitu Babul Janaiz, bab tentang pengurusan jenazah. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bahwa kita ini pada bab yang terakhir di dalam kitab salat ini. Jadi kitab salat itu maksudnya adalah ada kitab Umdatul Ahkam, kemudian di dalamnya ada kitab salat. Kitab salat maksudnya hadis-hadis yang berkaitan dengan salat. Dan
kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kitabus shalah, yaitu bab witir, bab sholat Jumat, kemudian bab sholat Id juga kita bahas, bab sholat gerhana, bab sholat istisqa minta hujan, dan terakhir bab sholat khauf, sholat dalam keadaan takut karena berperang atau yang semisalnya. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab al-janazah, bab yang berkaitan dengan pengurusan jenazah seorang muslim. Dan saya hitung tadi kita sebelum Ramadan insyaallah akan mendapati dengan pertemuan ini 4 pertemuan. 4 pertemuan insyaallah kita selesaikan bab pengurusan jenazah ini. Dan di dalam bab pengurusan jenazah ini ada sekitar 14 hadis. Di minimal saya harus membahas setiap pertemuannya 3 hadis. Ya, 3 hadis insyaallah sebelum Ramadan selesai bab pengurusan jenazah, kemudian selesai juga kitabus shalah, kitab salat. Insyaallah taala nanti pada setelah Ramadan kita memulai kembali kajian setiap Selasa malam Rabu membaca kitab sejarah Nabi, yang kitabnya belum saya tentukan, tapi insyaallah yang ringan-ringan saja sehingga selesai. Jadi ini insyaallah kita bahas 3 hadis dalam 4 pertemuan. Dalam salah satu atau 2 dari pertemuan tersebut membahas 4 hadis insyaallah taala. Saya lihat tadi sampai Ramadan insyaallah kita masih ada 4 pertemuan di dalam masjid ini insyaallah taala. Tapi kita baca hadis yang berkaitan dengan jenazah. Ya, hadis yang berkaitan dengan jenazah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala berkata, sebentar. Babul janaiz, bab pengurusan jenazah. Kemudian beliau membawakan dalil yaitu hadis yang ke-162 dalam buku terjemahan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najashiyya fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar kematian Raja Najasyi. Pada saat hari kematiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas keluar bersama para sahabat menuju tempat sholat. Beliau kemudian mengatur saf mereka dan bertakbir sebanyak 4 kali. Kemudian hadis yang ke-163, an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-najasyi fa kuntu fi as-saffi tsani aw ats-tsalits. Yang artinya Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolatkan Raja Najasyi, sementara aku ketika itu berada di saf kedua atau ketiga. Saf kedua atau ketiga.
Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke-164. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabr ba'da ma dufin fakabbara alaihi arba'an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah salat di atas kuburan setelah mayitnya dikubur. Beliau bertakbir di atas kubur tersebut sebanyak 4 kali. Baik, kita bahas hadis ini dengan berbagai macam permasalahan yang ada di dalamnya. Yang pertama, al-janaiz, kata al-janaiz. Karena penulis mengatakan babul janaiz, bab janaiz. Janaiz ada 2, dikatakan pakai jinazah, ya, bab jinazah atau bab janazah. Jadi bisa jinazah atau bab janazah. Nah, makanya di Indonesia ada jenazah, ya, pakai bahasa Indonesia jenazah itu diambil dari kata Arab. Taib. Kemudian penulis di sini mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar kematian Raja Najasyi. Dalam bahasa Arab menyampaikan kabar itu namanya na'a. Na'a yan'a. Ya, makanya hadisnya disebutkan na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW melakukan na'i. Na'i itu artinya adalah mengabarkan kematian. Mengabarkan kematian. Bahwa si fulan sudah meninggal, ya, mengabarkan kematian. Menyampaikan kabar kematian Raja Najasyi. Raja Najasyi. Najasyi adalah sebuah gelar bagi yang berketurunan atau gelar bagi raja di negeri Habasyah, Ethiopia. Gelar untuk yang menjadi raja Habasyah, Ethiopia. Dan rajanya sendiri namanya adalah Ashamah bin Abhar an-Najasyi. Ashamah bin Abhar an-Najasyi. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, ada beberapa istilah yang menarik ini, bahwa kalau rajanya atau pemimpinnya kaum muslimin disebut dengan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Kalau raja Habasyah disebut dengan An-Najasyi. Kalau raja Romawi disebut dengan Kaisar. Bahasa Arabnya Kaisar. Kaisar. Kalau raja Persia disebut dengan Kisra. Kisra. Kalau raja At-Turk, At-Turk itu disebut dengan Khaqan. Khaqan. Kemudian kalau raja Qibt, Al-Qibt disebut dengan Fir'aun. Kalau raja Mesir disebut dengan Al-Aziz. Kalau raja Yaman disebut dengan Tubba. Kalau raja Himyar disebut dengan Al-Qail. Al-Qail. Nah, ini nama-nama raja di beberapa peradaban, ya, di beberapa peradaban. Taib, di sini disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar kematian Raja Najasyi. Pada saat hari kematiannya, Nabi lantas keluar bersama para sahabat menuju tempat sholat. Tempat sholat yang dimaksud di sini adalah lapangan atau tempat yang memang dikhususkan untuk mensolati jenazah. Jadi dahulu Nabi Muhammad SAW ada tempat khusus untuk mensolati jenazah. Meskipun sholat di dalam masjid boleh, akan tetapi ada tempat khusus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mensolati jenazah. Beliau kemudian mengatur shaf dan bertakbir sebanyak 4 kali. Taib. Kemudian riwayat selanjutnya Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW mensolatkan Raja Najasyi
sementara aku ketika itu berada di saf kedua atau saf ketiga. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah saksi hidup terhadap salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk Raja Najasyi. Untuk Raja Najasyi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat kepada Allah untuk Raja Najasyi itu ketika beliau berada di kota Madinah. Ketika beliau berada di kota Madinah. Kemudian riwayat yang ketiga, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas kubur. Kuburan siapa ini? Ada kuburan seorang perempuan berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kubur di sini maksudnya mungkin salah satu pendapatnya adalah kuburan seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Setelah mayatnya dikubur, beliau bertakbir dan bertakbir di atas kubur tersebut sebanyak 4 kali. Maksudnya perempuannya sudah dikubur duluan. Nabi Muhammad SAW belum mensalatinya. Nabi Muhammad SAW belum mensalatinya. Lalu ketika beliau baru tahu bahwa perempuan itu sudah dikubur, maka beliau bersegera pergi ke pekuburannya dan mensalatinya. Baik, permasalahan-permasalahan yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hukum na'i. Apa tadi na'i? Memberitahukan kematian atau wafatnya seseorang. Apa hukumnya? Baik itu di koran, baik itu di masjid. Kalau dulu saya di Jawa, di masjid diumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun wangsul jumateng Gusti Allah, Fulan bin Fulan. Nah, gitu. Sampai hafal saya karena 2 tahun di Jawa. Jadi diumumkan gitu. Itu namanya na'i. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan na'i itu ada 2 macam. Memberitahukan kematian seseorang ada 2 macam. Yang pertama yang haram. Yang haram ini seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Bagaimana kaum jahiliyah melakukannya? Yaitu mereka menceritakan kebanggaan mereka terhadap si mayat. Mayat itu begini, mayat itu begini, ya. Kemudian memperlihatkan kesedihan yang berlebih. Ya, memperlihatkan kesedihan yang berlebih terhadap kematian si mayat. Ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Kemudian na'i yang kedua yang diperbolehkan adalah hanya sekedar untuk pengumuman. Ya, apalagi tujuannya untuk memperbanyak yang sholat jamaah. Nah, ini boleh. Ini boleh. Saya ingat waktu itu saudara saya karena Allah Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja hafizahullah, beliau setelah mensalati jenazah ibu beliau nelpon saya, alhamdulillah tadi yang salat banyak din, lebih dari 40. Maksudnya tidak mengapa kita memberitahukan wafatnya seseorang untuk banyak yang mensolati. Ini tidak mengapa. Ini na'i yang diperbolehkan. Ya. Agar banyak yang mensolati, seperti jumlahnya 40 atau 100, atau agar banyak juga yang memberikan doa, ya. Bahkan ini dianjurkan oleh para ulama, di antaranya yaitu dari sebagian ulama mazhab Syafi'i dianjurkan untuk mengumumkan agar banyak yang mendoakan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi berkata, wa yurwa dzalika ya'ni an-nahy 'an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wa Abi Sa'id thumma Alqamah wa Ibnu Al-Musayyib wa Rabi' bin Qaitham wa Ibrahim An-Nakhai. Tetapi sebagian ulama salaf ada yang memakruhkannya kalau seandainya sampai diumumkan. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Alqamah, muridnya Abdullah bin Mas'ud,
Sa'id bin Musayyab, muridnya Aisyah, Ar-Rabi' bin Khuthaim, Ibrahim bin Yazid Nakhai, para tabi'in. Mereka berdalil dengan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i. Bahwa Rasulullah SAW melarang untuk melakukan na'i, yaitu pengumuman. Tetapi hadisnya lemah. Nah, ini berarti yang benar adalah boleh untuk diumumkan. Boleh untuk diumumkan. Sebagaimana yang saya sedang jelaskan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW ketika meninggal, wanita yang berkulit hitam yang suka membersihkan masjid, kemudian langsung disolati, langsung dikuburkan tanpa memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, afala adantumuni, mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Nah, ini menunjukkan bahwa pendapat yang sahih adalah memberitahukan kematian seseorang bagi siapa yang tidak mengetahuinya bukan makruh tetapi diperbolehkan. Bahkan jika yang dimaksudkan dari pemberitahuan tersebut adalah agar banyak yang mensolatinya, maka ini dianjurkan. Jadi tidak mengapa yang sering WhatsApp dikirim salat jenazah gitu. Ini tidak mengapa, itu boleh saja. Kemudian juga para ikhwah di dalam hadis itu disebutkan yaitu beliau sholat ke musalla. Musalla adalah tempat salat jenazah. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah sholat jenazah dilakukan? Di manakah sholat jenazah dilakukan? Al-Imam Al-Albani rahimahullah berkata, lakinnal afdala as-salatu 'alaiha kharijul masjid fi makanin mu'addin lis-salati al-janaiz. Yang paling afdal adalah mensolati jenazah di luar masjid, di sebuah tempat yang disediakan untuk sholat jenazah di tempat tersebut. Kama kana al-amru ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keadaan yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwal ghalibu ala hadihi fiha. Itulah yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa dicontoh oleh Masjid Al-Faruq untuk menyediakan tempat misalkan di mana gitu yang khusus untuk salat jenazah. Jadi tidak di dalam masjid, ya. Kemudian juga saya ada sesuatu yang tidak nyaman kalau seandainya kita salat zuhur, jenazah ada di situ gitu. Ya, jenazah ada di dalam masjid. Ya, makanya waktu itu salat atas ibu saya, mama rahimahullah, salat zuhur kalau tidak salah. Ya, salat zuhur dulu, baru jenazahnya baru dibawa dari rumah ke masjid. Jenazahnya baru dibawa dari rumah ke masjid. Karena saya tidak ingin ada jenazah di dalam masjid saat kita mengerjakan salat zuhur. Ya. Nah, ini lebih utama lagi kalau seandainya tempat salat jenazahnya di luar. Jadi jenazahnya sudah diletakkan di situ. Habis salat zuhur, jamaah menuju ke situ. Nah, ini dipikirkan coba agar sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ya wa tajuzu shalah 'ala al-janazah fil masjid. Boleh salat jenazah di masjid, boleh. Kata Imam Al-Albani rahimahullah. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibni Baydha wa akhihi illa fi jawfil masjid." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat atas Suhail bin Baydha dan juga saudaranya kecuali di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa sesekali sholat di dalam jenazah di dalam masjid tidak mengapa, akan tetapi lebih utama di luar masjid. Nah, kemudian permasalahan yang berkaitan dengan sholat dengan hadis yang kita baca juga adalah hukum sholat atas jenazah. Apa hukumnya? Maka jawabannya tentunya adalah disyariatkan sholat atas jenazah. Cuma apa hukum? Apakah wajib? Apakah sunnah? Ya, yang jelas dia disyariatkan.
Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wassalatu 'alal mayyit fardu kifayatin bila khilafin indana wa huwa ijma'. Mensalati atas jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah tanpa ada khilaf di tengah para ulama mazhab Syafi'i, dan itu adalah ijma'. Maksudnya ijma' kaum muslimin. Wa qad naqala ijma' ala wujubi shalah al-mayyit illa ma haka an ma hukiya an ba'd al-malikiyyah annahu ja'alaha sunnah wa hadha matrukun alaihi la yultafatu ilaih. Dan telah dinukilkan ijma' atas wajibnya salat jenazah. Wajibnya salat jenazah. Kecuali apa yang disebutkan oleh sebagian ulama mazhab Maliki bahwasanya hukum mensolati jenazah adalah hukumnya sunnah. Tapi ini tidak benar. Hukum salat jenazah hukumnya fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya wajib, tapi jika ada sebagian sudah mengerjakan, maka yang lain tidak berdosa, gugur kewajiban. Dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya wajib adalah hadis riwayat Muslim, qumu fasallu alaih, bangunlah kalian dan salatlah atasnya. Ini menunjukkan bahwa perintah dari Rasulullah SAW untuk salat. Ya. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah jumlah yang paling sedikit yang dengannya gugur kewajiban sholat jenazah. Jumlah paling sedikit berapa untuk sholat jenazah itu? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, was-sahihu 'inda ashabina anna fardhaha yasqutu bi salati rajul wahid. Wa qila yushtaratu ithnan, wa qila thalatha, wa qila arba'ah. Yang artinya menurut pendapat yang sahih dari mazhab kami, mazhab Syafi'i, bahwa wajibnya sholat jenazah yang dengannya gugur kewajiban bagi yang lain itu cukup satu orang. Ya, artinya pian nih di depan ada mayit di sini. Satu orang dari pian sudah, yang lain bulikan. Nah, itu tidak mengapa. Ya, karena wajibnya cuma satu. Ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan empat. Karena belum ada dalil yang tegas, makanya ada semacam ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan. Tapi wallahu alam satu mencukupi, ya, satu mencukupi karena berarti sudah ada yang mensolati jenazahnya. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya, hukum sholat atas jenazah yang hukum sholat gaib. Apa itu sholat gaib? Sholat gaib adalah kita berada di sini, kemudian yang disolati di daerah lain, entah di negara lain, entah di mana gitu, di daerah lain. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Maka khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa di sana ada tiga pendapat, ya. Kita ambil pendapat yang kita kuatkan, yaitu sholat gaib itu disyariatkan bagi yang tidak disolati di daerahnya. Jadi kalau seandainya daerahnya tidak disolati, maka itu yang disyariatkan untuk disolati jenazah atasnya. An-Najasyi, beliau meninggal dalam keadaan berislam dan di daerahnya tidak ada yang mengurus beliau secara Islam, sehingga Rasulullah SAW mensolati bersama para sahabat atas jenazah Najasyi. Sekali lagi, wallahu alam, bahwa jika jenazah sudah disolati di tempat tersebut, maka kaum muslimin di tempat lain tidak perlu untuk mensolatinya. Jika jenazah belum disolati di sebuah tempat, maka kaum muslimin di daerah lain berhak untuk mensolatinya. Saya pernah waktu itu ada kawan, beliau masuk Islam dari sebuah agama musyrik. Kita tidak bisa menyebutkan agamanya, musyrik. Kemudian masuk Islam. Wa hasuna islamu wa nahsibu kadzalik wallahu hasibu. Dan Islamnya bagus, Allah yang lebih tahu. Tapi kita lihat Islamnya bagus, berjenggot. Kemudian jadi di kantor saya beliau jadi
bagian jualan buku. Kemudian setelah itu beliau sakit, asalnya lumayan gempal badannya menjadi kurus, sakit, akhirnya pulang ke negaranya, bukan Indonesia. Kemudian kumpul lagi dia di tengah keluarganya yang non muslim sampai meninggal, sampai akhirnya tidak ada yang mengurus jenazahnya, sampai dikremasi, ya, tidak disolati. Nah, itu membuat kita sedih banget. Nah, pada waktu itu akhirnya disolati jenazah. Ya, disolati apa? Ghaib. Nah, ini salat ghaib itu disyariatkan bagi yang tidak diselenggarakan pengurusan jenazahnya secara sempurna di daerahnya. Ya. Memang ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan kalau ulama besar, kalau petinggi, tokoh, maka berhak untuk disolati jenazah. Tapi itu pendapat, kita menguatkan pendapat yang saya sebutkan tadi. Ya. Dan ini adalah pendapatnya Imam dan ini adalah pendapatnya salah satu riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, kemudian Imam Ar-Ruyani dari mazhab Syafi'i, ya. Kemudian ini juga pendapat Imam Al-Albani rahimahullah dan pendapat Imam Fadilat Syekh Muqbil bin Hadi Al-Waji'i rahimahullah. Jadi itu bukan pendapat yang baru, yang barusan kita sebutkan tadi, bahwa sholat gaib bagi siapa yang tidak diurus jenazahnya di tempatnya, itu yang boleh disolati gaib. Kemudian tadi disebutkan dalam hadis tentang sholat di atas kuburan. Apa hukum sholat di atas kuburan? Maka jawabannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, boleh untuk sholat di atas kuburan bagi yang belum sempat untuk mensolati jenazahnya, ya, keburu dikubur duluan, maka boleh dia mensolati di atas kuburan seseorang tersebut. Dan ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, dari sahabat-sahabat Rasul, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini pendapat Muhammad bin Sirin, Al-Auza'i, para tabi'in. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para imam, ya. Dan alasannya apa? Hadis Abdullah bin Abbas nih, bahwasanya beliau Nabi Muhammad SAW mensolati di pekuburan seseorang yang beliau sebelum sempat untuk mensolatinya. Nah, timbul pertanyaan sekarang, Ustadz, seberapa lawas itu mayitnya sampai semua orang boleh mensolatinya? Maka jawabannya, pendapat yang kita ambil adalah wallahu alam, yaitu si fulan, saya misalkan, berhak untuk mensolati kuburan, di atas kuburan, atas jenazah yang ada dalam kubur tersebut, apabila saat jenazah ini meninggal, maka saya termasuk orang yang disyariatkan untuk mensolatinya. Artinya ada di waktu itu. Misalkan apa ya, datu atau kai ibu, ya, kai ibu, namanya Idham Khalid, disebut di Sungai Mesa Muallim Daham, guru agama. Nah, boleh nggak saya yang sekarang hidup mensolati atas jenazah kai saya tersebut atau datu saya tersebut? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena saya bukan orang yang ketika beliau meninggal saya termasuk orang yang ahli sholat atas beliau. Ya, paham nggak maksud saya? Misalkan Anda meninggal sekarang, antum masih hidup, antum belum sempat mensolati jenazah Anda, antum termasuk ahli sholat nggak atas Anda? Termasuk nggak? Paham ahli sholat nggak maksudnya? Ahli sholat tuh ketika saya sebenarnya masih sebelum dikubur, antum berhak mensolati nggak? Berhak nggak? Berhak, karena ada kan? Ada. Paham ya? Nah, sekarang antum berhak mensolati misalkan siapa? Ulama terdahulu, Imam Syafi'i, salat di atas kuburnya.
kita pergi kuburan Imam Syafi'i lalu sholat di atas kuburnya. Sholat jenazah boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita bukan ahli sholat atas jenazah Imam Syafi'i pada waktu Imam Syafi'i rahimahullah meninggal. Paham maksud saya? Ya. Jadi nggak semua orang bisa mensolati di kuburan atas jenazah. Ustaz, bolehkah sholat atas di kuburan datu saya atas jenazah beliau? Nah, kita tanya, kamu ketika datu masih hidup, kamu ada enggak? Termasuk yang disyariatkan sholat enggak? Paham ya? Nah, itu maksudnya. Jadi batasannya adalah ketika jenazah itu dikubur atau ketika jenazah itu belum dikubur, kita termasuk orang yang disyariatkan untuk mensolatinya atau tidak? Atau bahasanya, kita termasuk ahli sholat atasnya atau tidak? Kalau kita termasuk orang yang disyariatkan untuk mensolatinya, boleh. Bisa dimaklumi ini ya. Allah. Sama ketika saya di pesantren, Nini meninggal. Boleh nggak saya mensolati jenazahnya di kuburannya? Saya di pesantren, Nini sudah dikubur. Lalu saya pulang dari pesantren ke kuburannya, lalu saya sholat jenazah. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Saya termasuk orang yang disyariatkan untuk mensolati jenazah pada saat itu jika belum dikubur neneknya. Tapi karena sudah dikubur maka saya boleh sholat di pekuburannya. Bisa dimaklumi ini? Nah, itu adalah pendapat yang kita kuatkan. Dan ini adalah pendapatnya salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Kemudian juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Jadi boleh mensolati atas jenazah di kuburnya. Kalau jenazah saat meninggalnya itu kita termasuk orang yang disyariatkan untuk mensolatinya. Ya. Seperti itu. Contoh misalkan waktu itu mama meninggal. Adik nomor 2 masih di Saudi. Adik nomor 2 masih di Saudi. Sudah mama dikubur. Adik nomor 2 datang. Boleh nggak dia sholat jenazah di atas kuburan mama? Boleh. Kenapa? Karena ketika mama meninggal, beliau termasuk orang yang disyariatkan untuk mensolatinya. Nah, begitu ya. Nah, siapa yang paling berhak untuk mensolati atas jenazah? Ada 2 kemungkinan di sini. Yang diwasiatkan oleh jenazah atau kerabatnya jenazah. Siapa yang paling berhak? Jenazah mewasiatkan, kalau nanti aku mati, maka yang mensolati atasku adalah guruku. Abahnya masih ada tapinya. Atau anaknya masih ada. Nah, bagaimana ini? Wallahu alam, para ikhwah, pendapat yang kita kuatkan adalah pendapatnya para sahabat radhiyallahu anhu, yaitu yang diberi wasiat mereka yang lebih dahulu untuk mensolati atas jenazah. Yang diberi wasiat, yang diwasiati oleh si mayit. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu adalah pendapat dari Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'i, kemudian juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian juga pendapat mazhab Hambali, Ishaq bin Rahawai, pendapat Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i bahwa kerabat lebih didahulukan untuk mensolati atas jenazah. Di situ kan ada 2 yang diberi wasiat. Kalau yang diberi wasiat ini kerabat, alhamdulillah. Sekarang kadang yang diberi wasiat ini bukan kerabat, berhadapan dengan kerabat. Mana yang lebih utama untuk mensolati atas jenazah? Maka jawabannya yang lebih utama adalah menurut sebagian para sahabat dan tabi'in, bahwa yang lebih utama adalah yang diwasiatkan, yang diwasiati oleh si mayit sebelum meninggal, bahwa jenazahku nanti yang akan mensolatinya adalah ini. Baru setelah itu karib kerabatnya. Tetapi
jumhur mengatakan, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bahwa yang menjadi kerabat lebih utama untuk mensolati atas jenazahnya. Jadi kalau seandainya di lapangan terjadi, ini mayit, di sini ada guru si mayit, di sini ada anak si mayit, mana yang lebih dahulu? Mana yang lebih dahulu? Ya, untuk pendapat yang jumhur, yang kedua adalah kerabatnya. Ya, tapi kalau untuk yang kita pilih mana? Yaitu yang diwasiatkan terlebih dahulu, yaitu gurunya. Nah, berapa jumlah takbir pada sholat jenazah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang kita kuatkan adalah pendapat Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, dan jumhur ulama bahwa sholat jenazah itu 4 kali takbir, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. 4 kali takbir. Afwan. Ini pendapat salah satu pendapat dari para ulama ya. Tapi kita menguatkan pendapat 4 kali takbir. Tapi kalau seandainya ingin menambah 1 maka tidak mengapa. Seperti Rasulullah SAW, beliau mensolati atas jenazah dengan 7 kali takbir. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa hukum takbir saat sholat jenazah? Artinya hukumnya apa gitu? Maka jawabannya adalah hukumnya rukun. Tidak sah sholat jenazah kecuali dengan takbir-takbir tersebut. Ya, hukumnya adalah rukun dan berdasarkan ijma'. Lalu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah dalam qalbu, kemudian setelah itu atau baca Al-Fatihah sendiri, baru setelah itu Allahu Akbar, takbir yang kedua, Allahu Akbar, takbir yang ketiga, Allahu Akbar, takbir yang keempat. Ini ngangkat tangan atau tidak? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak mengangkat takbir, kita mengangkat tangan pada takbir-takbir yang 4 itu, kecuali takbiratul ula, kecuali takbir yang pertama untuk takbiratul ihram, untuk takbiratul ihram pertama saja. Dan ini adalah pendapatnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, imam al-muhadditsin. Kemudian juga salah satu riwayat dari Imam Malik. Kemudian juga ini pendapatnya Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Hazm, Imam Al-Albani, Imam Al-Wadi'i, bahwa seorang ketika takbir jenazah itu tidak mengangkat kecuali takbiratul ihramnya saja. Wallahu alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh untuk mengangkat tangan di setiap takbirnya pada sholat jenazah. Dan ini adalah pendapat dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu yang kita ambil, ya, pendapatnya. Itu yang kita ambil pendapat. Nah, masih tentang sholat jenazah. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum Al-Fatihah, apakah baca doa istiftah atau tidak? Maka jawabannya tidak dianjurkan untuk membaca doa istiftah. Langsung Al-Fatihah. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, langsung Al-Fatihah. Tidak dianjurkan untuk membaca doa istiftah. Nah, dan ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i, salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian pendapat Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum membaca surat Al-Fatihah pada salat jenazah. Hukum membaca surat Al-Fatihah pada salat jenazah. Maka hukumnya adalah wajib membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ula di dalam salat jenazah. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Ishaq bin Rahawai, mazhab Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram adalah hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan.
Setelah takbir yang kedua apa yang dibaca? Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah, Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yaitu dari Abu Umamah bin Sahal bahwa beliau diberitahukan oleh salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW, anna sunnata fi salah al janazah an yukabbir al imam. Sunnah Nabi saat sholat jenazah adalah imam bertakbir. Thumma yaqra'u bi fatihal kitab ba'da takbiratil ura sirran fi nafsi. Lalu setelah itu membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Kemudian setelah itu bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan setelah takbir yang kedua? Bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kita bicarakan, belum lagi. Kelakasan jadi. Baik. Apa hukum sholat atas Nabi di dalam sholat jenazah pada takbir setelah takbir yang kedua? Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, hukumnya juga wajib. Ya, dan ini pendapat jumhur, mazhab Syafi'i, ya, jumhur bahwa wajib hukumnya, ya, untuk membaca sholawat setelah takbir yang kedua. Lafaznya bagaimana? Lafaznya saat sholat jenazah, lafaz sholawatnya bagaimana? Maka Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, lam aqib 'alaiha fi syai' min al-ahadits as-sahih. Saya belum tahu ada riwayat tentang hadis sahih bagaimana tata cara bersolawat di takbir yang kedua pada sholat jenazah. Ya. Sedangkan Imam An-Nawawi mengatakan aqalluha, makanya yang paling minimal adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Yang paling minimal, cukup itu. Ya, jadi tidak harus sampai sempurna gitu. Cukup Allahumma shalli ala Muhammad. Karena belum ada riwayat memang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penjelasan secara rinci shalawat apa yang dipakai. Sedangkan shalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim itu pada tasyahud, bukan pada sholat jenazah. Jadi boleh saja kalau cuma orang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau ingin menambahi agar tidak dikatakan bakhil, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga boleh. Ya, nah. Lalu pada takbir yang ketiga, apa yang dibaca? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibaca adalah doa. Dan ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa pada setelah takbir yang ketiga membaca doa. Baik, bolehkah berdoa setelah Al-Fatihah? Bolehkah berdoa setelah takbir yang kedua, setelah salawat atas Nabi Muhammad SAW, ataukah doa pada takbir yang ketiga saja? Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan untuk doa setelah takbir yang ketiga saja. Jadi setelah takbir yang kedua, setelah Al-Fatihah tidak ada doa. Setelah takbir yang kedua, setelah sholawat tidak ada doa. Kemudian yang ketiga, setelah takbir yang ketiga baru ada doanya. Ya, disyariatkan untuk berdoa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayit fa akhlisu lahu du'a." Jika kalian mensolati jenazah, maka ikhlaskan untuknya doa. Maksudnya berdoalah untuknya dengan ikhlas. Kalau mayatnya itu bayi, bagaimana doanya? Kalau mayatnya bayi, maka bagaimana doanya? Jawabannya ada hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah mensolati jenazah, kemudian beliau berdoa,
Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah berikan maghfirah untuk yang masih hidup dari kita atau yang sudah meninggal, wa saghirina wa kabirina, dan yang anak kecil ataupun yang sudah dewasa, wa dzakarina wa unthana, dan yang lelaki ataupun yang perempuan, wa syahidina wa ghaibina, yang hadir ataupun yang tidak hadir. Ya. Allahumma man kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan pahala anak kecil yang meninggal tadi untuk kami, dan jangan engkau sesatkan kami setelah meninggalnya anak kecil ini. Maka dianjurkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa ini. Dianjurkan juga untuk membaca doa Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhran. Ya Allah, jadikan anak kecil yang meninggal sebelum kami ini sebagai salaf, yaitu yang mendahului kami ke surga, wa faratan, yang menunggu kami di surga, wa ajran, yang menjadi pahala bagi kami di surga. Nah, ini kalau seandainya meninggal bayi. Nah, kemudian setelah takbir yang keempat, apakah membaca doa atau tidak? Ya, setelah takbir yang keempat, apakah membaca doa atau tidak? Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala bahwa yang kita ambil adalah dianjurkan untuk membaca doa setelah takbir yang keempat. Tapi kalau antum biasanya sholat jenazah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, setelah takbir yang keempat kadalawas salam langsung. Salamnya pun sekali, ya. Maka ini ada pendapat ulama seperti itu. Ada pendapat ulama seperti itu. Wallah, akan tetapi kita mengambil pendapat dianjurkan setelah takbir keempat untuk membaca doa. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama bermadzhab Syafi'i, dan kemudian salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam Asy-Syaukani, Imam Al-Albani, Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Dalilnya apa, Ustaz? Bahwa setelah takbir keempat berdoa. Yaitu riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, bahwa beliau salat jenazah 4 takbir. Kemudian beliau bangun. Ya, kemudian beliau bangun. Kemudian beliau berdoa. Kemudian setelah itu siapa di sini? Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, Inna Rasulullah SAW kana yukabbiru arba'an. Adalah Rasulullah SAW beliau mengucapkan takbir dalam sholat jenazah 4 kali. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk berdoa setelah takbir keempat. Nah, baik. Orang kalau masbuk gimana sholat jenazah? Maka jawabannya adalah, para ikhwah, kalau dia masbuk sholat jenazah, maka dia menambah takbir setelah salam imam. Imam salam menambah takbir. Ya, misalkan saya terlambat, sudah 2 kali takbir, saya terlambat baru datang. Ikut saja. Imam salam, maka dia menambah 2 kali rakaat. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama rahimahumullah taala. Bentar ya, saya mencarikan yang penting. Nah, ini ada pembicaraan. Apakah dianjurkan untuk membuat 3 saf di belakang imam saat sholat jenazah? Apakah dianjurkan untuk membuat 3 saf di belakang imam saat sholat jenazah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Marsad bin Abdullah Al-Yazni. Beliau bercerita, kana Malik ibnu Hubairah
idza shalla ala janazah fataqalla an-nas 'alaiha jazza'ahum salatu ajza'. Artinya Malik bin Hubairah apabila mensolati jenazah maka beliau membagi manusia itu tiga saf. Lalu beliau bersabda, man shalla alaihi thalathatu sufuf faqad aujab. Siapa yang mensolati atas jenazah dan yang sholat itu jumlahnya 3 saf, maka dia jenazah tersebut wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, intinya apabila sholat jenazah maka yang paling afdal adalah membuat 3 saf di belakang imam. 3 saf di belakang imam. Nah, 2 boleh, 1 boleh, 3 saf lebih utama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai 3 hadis kita pelajari pada kesempatan kali. Insyaallah taala kita akan membahas tentang kain mengkafani mayit pada pertemuan yang akan datang. Nah, wallahu a'lam. Jika ada yang bertanya dipersilakan. Yang apa? Mensolati jenazah. Maksudnya sabnya kah? Sholat jenazah itu kan sekali. Tapi kalau ada orang, yang pertama berarti. Yang lebih utama yang pertama. Tapi sama saja sebenarnya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa lebih afdal kelompok pertama daripada kelompok kedua, daripada kelompok ketiga, tidak. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau meninggal tidak ada imam yang mensolati jenazah beliau. Tidak ada yang berani menjadi imam di hadapan Rasulullah SAW. Lalu sholatnya bagaimana? Sendiri-sendiri. Misalkan kaum muhajirin sendiri-sendiri, kaum ansar lagi sendiri-sendiri, orang yang perang Badar sendiri-sendiri. Tapi meskipun per kelompok-kelompok, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang berani jadi imam. Jadi pertanyaan Bapak tadi, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa lebih afdal kelompok yang pertama mensolati dibandingkan yang kedua, tidak ada. Sama aja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Biar ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf Pak Ustadz. Pertanyaan saya ini di luar dari materi jenazah, namun masih berkaitan dengan sholat. Saya pernah dalam suatu perjalanan terlambat sholat zuhur gitu ya Pak Ustadz, di suatu masjid. Nah, di sini saya biasanya menyempatkan untuk sholat berjamaah dengan cara menepuk bahu orang. Namun saya tidak tahu kalau orang ini sedang sholat sunat. Nah, waktu itu orang ini waktu saya tepuk, dia mempercepat sholatnya. Jadi saya bingung kan waktu itu kenapa orang ini mempercepat. Tapi setelah dia salam, dia memberitahu saya bahwa saya sedang sholat sunat. Nah, di lain waktu saya pernah menemukan pernah seperti kejadian yang sama tapi berbeda. Orang ini waktu itu dia sholat rakaat pertama, saya tepuk. Setelah saya sholat pertama, saya tepuk, dia membatalkan sholatnya, memberitahu saya kalau dia sedang sholat sunat. Yang jadi pertanyaan saya ada Pak Ustadz, hal ini belum pernah terjadi kepada saya. Semisal saya sedang sholat sunat, ba'da duhur misalnya ya Pak Ustadz ya, ada orang menepuk saya di belakang pada saya sedang sholat sunat. Nah itu saya harus seperti apa Pak Ustadz? Karena hal ini saya belum pernah mengalami, tapi melihat dari 2 orang yang pernah saya temui, yang orang pertama yang saya tepuk, dia mempercepat sholatnya, yang kedua yang pernah di waktu tempat dan berbeda, dia membatalkan sholatnya. Nah, semisal ini terjadi di saya dan saya belum pernah mengalami, ada orang ketika saya sholat sunat ba'da duhur, semisalnya Pak Ustadz, ada orang mau menepuk saya ketika sholat sunat, itu baiknya saya seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Kita harus dudukkan dulu permasalahannya, yaitu yang pertama adalah kalau ada orang yang ingin sholat di tempat
umum. Ya, di tempat umum. Kemudian dia masuk ke masjid nih, masjidnya masjid umum, bukan masjid yang seperti di sini. Biasanya masjid bandara, masjid orang tempat singgah, banyak yang seperti itu. Maka bagaimana dia sholatnya? Dia lihat dulu. Cara dia adalah dia lihat dulu. Ada jamaah enggak? Kalau tidak ada jamaah, maka dia sholat sendirian. Kalau tidak ada jamaah, dia sholat sendirian. Atau dia lihat ada satu orang sholat, sedangkan dia tidak berada di posisi untuk berjamaah misalkan. Nah, tidak perlu dia mendekati, menempuk, nggak perlu. Karena kalau tadi akan terjadi seperti itu. Itu satu. Baik. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah apakah kita ketika ingin sholat, orang sholat sendirian, lalu kita ingin gabung, ya, apakah kita menepuk atau tidak? Maka jawabannya adalah sebenarnya tidak perlu kita tepuk. Ya, orang sholat sendirian, lalu kita ingin berjamaah dengan dia, nah, kita cukup di sampingnya saja. Kemudian kita ikuti. Kalau dia mempercepat sholatnya, tidak mengapa kita ikuti juga cepat sholatnya. Ya, baik, seperti itu. Kalau seandainya dia membatalkan, maka berarti kita tidak jadi berjamaah dengannya, kita sholat sendiri. Nah, permasalahan yang ketiga adalah apakah harus antara imam dengan makmum sama niatnya? Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib, sholat wajib. Jawabannya tidak harus. Tapi memang ini mazhab Syafi'i mengharuskan harus sama. Makanya sebagian akhirnya membatalkan atau memberitahu tadi atau mempercepat tadi. Yang akhirnya dia saya sholat sunnah, kamu sholat wajib gitu. Padahal tidak harus ada kesamaan niat antara imam dan makmum. Kenapa? Karena pernah kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mensolati sholat sunnah, kemudian makmumnya sholat wajib isya, beliau sholat sunnah. Maka boleh perbedaan niat antara imam dengan makmum. Nah, seperti itu. Tapi yang paling utama kalau sholat di masjid-masjid yang masjid-masjid singgah seperti itu yang tidak ada imamnya, maka kita masuk masjid lihat ada jamaah atau tidak. Kalau tidak ada jamaah, maka kita iqamahkan sholat. Allahu Akbar, jangan malu, ya, keraskan. Habis itu, jika ada yang ikut, alhamdulillah. Jika tidak ada, berarti kita sholat sendirian. Ya. Nah, kalau ada orang sholat satu orang, maka saya pribadi lebih baik menjauhi. Kalau cuma satu orang, ya, lebih baik tidak ikut. Karena mungkin dia sholat sunnah, dia mau sholat sendirian atau yang semisalnya. Lebih baik saya yang mengumandangkan iqamah. Wallahu a'lam. Nah. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan tentang jenazah. Yang pertama, ketika di kampung itu ada membawa jenazah itu selalu membawa payung. Itu dari saya kecil sampai sekarang begitu terus. Kemudian kalau hendak menanamnya juga kain yang tutupnya itu kan dipayungkan lagi gitu. Nah, arti apa ada dalilnya gitu. Itu yang pertama tentang payung. Yang kedua, ulun ada mendengar ceramah kan kada perlu 4 menyembahyangkan bagi mayat nang kada bisa sembahyang. Waktu hidupnya aja nya kada sembahyang, disembahyangkan lah jar gitu. Walaupun dia Islam tapi ketahuan kan orang yang sholat dan tidak sholat itu. Iya Pak, hukumnya gitu. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak tahu kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau
membawa jenazah harus dipayungi. Yang ada dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW apabila jenazahnya perempuan maka ditutupi jenazahnya sehingga auratnya tidak terlihat. Nah, apa yang Bapak sebutkan tadi kainnya juga ditutupi, itu kalau perempuan memang seperti itu. Agar auratnya tidak terlihat. Demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Oh ya, mensolati jenazah yang tidak sholat. Maka jawabannya adalah kalau memang benar-benar tidak pernah sholat sama sekali dalam hidupnya, ya tidak boleh diurus di pengurusan kaum muslimin. Sama sekali nggak pernah sholat, maka tidak boleh diurus di pengurusan jenazah kaum muslimin. Tidak boleh dimandikan, dikafani, dikuburkan, di kuburan, disolati, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau memang tidak sholat sama sekali. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang Islam dan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Kafir berarti tidak boleh diurus jenazahnya sebagaimana muslim. Nah, seperti itu. Bahkan hartanya tidak boleh diwarisi. Kemudian hartanya tidak boleh diwarisi, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan seterusnya. Tapi kalau seandainya kadang sholat, kadang enggak, minimal hari raya, itu kan karena panitia. Nah, maka bagaimana jawabannya? Tetap dia disolati, ya, disolati. Dan apa boleh tidak disolati bagi yang tokoh agama. Dulu pernah Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais, imam tetap Masjidil Haram Mekah, beliau tidak mensolati jenazah seseorang. Oh, itu heboh. Menunjukkan pelajaran bagi kaum muslimin bahwa jenazah ini sebenarnya tidak layak untuk disolati karena dia melakukan pelanggaran besar. Nah, bagi tokoh boleh melakukan itu. Seperti Rasulullah SAW tidak mensolati jenazah yang meninggal mempunyai hutang. Beliau tidak solati sampai ada yang mau bayar hutangnya, baru beliau solati jenazah. Nah, ini kalau tokoh. Nah, kalau pian ya solati saja. Demikian. Wallahu a'lam. Lagi? Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya di luar tema tuh. Ya. Apa hukumnya makanan yang kita makan tapi ada campuran ciunya? Belakangan kita baru tahu bahwa itu ada campuran ciu atau arak putih itu. Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah. Yang tidak boleh dikonsumsi adalah yang memabukkan. Saya tidak tahu ciu atau arak putih itu memabukkan atau tidak. Ya. Karena yang tidak boleh dikonsumsi adalah kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah disebut dengan khamr dan setiap yang khamr adalah haram. Nah, kalau ciu itu diminum kira-kira mabuk atau enggak? Apa mati? Beda itu. Atau sakit parut. Ya, jangan disamakan. Mabuk enggak kira-kira? Pernah aja nyoba kah? Ada yang nyoba kah? Pian pernah nyoba kah? Hah? Memabukkan. Kalau memabukkan nggak boleh. Kalau memabukkan nggak boleh. Qalilu wa katsiru haram. Yang banyaknya dan sedikitnya haram. Kalau memabukkan. Kalau biasa ada pada nasi goreng misalkan, maka minta aja nggak usah pakai itu. Oh, Islam ini agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Sesuatu yang kita tidak tahu diampuni oleh Allah SWT. Misalkan kalian tidak tahu asalnya, tidak tahu bahwa daging babi itu haram, asalnya tidak tahu.
pian ketujuh bana sate babi, makan dulu. Baru setelah belajar baru tahu, oh ternyata haram. Maka yang dulu tidak di Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami tidak tahu. Yang tidak tahu diampuni oleh Allah. Asalkan setelah tahu, jangan pura-pura kada tahu. Nah, seperti itu. Baik, ada lagi? Nah. Kasih mic. Barakallahu fiik Ustaz. Tadi mengenai sholat yang takbir yang lebih dari 4 kali Ustaz, sekali 5 atau sampai 7 kali itu, apakah setelah takbir ketiga itu sampai selanjutnya sebelum salam itu tetap berdoa setelah takbir, dan kemudian seperti kebiasaan masyarakat ini kalau setelah sholat jenazah itu mereka bersaksi bahwasanya si fulan atau fulan ini baik. Nah, ini hukumnya bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ada hadis bahwa Rasulullah SAW bertakbir sampai 5 kali. Ada hadisnya itu, sahih. Dan apakah setelah ketika bertakbir 5 kali, takbir yang kelima itu berdoa atau tidak? Maka jawabannya adalah belum ada dalil yang kita ketahui dia berdoa atau tidak. Maka wallahu alam, karena tidak ada doa, karena tidak ada dalil, takbir saja habis itu salam itu lebih afdal. Ya. Satu lagi tadi, oh ya, menyaksikan atas jenazah khair gitu ya. Ishhadu ala anna hadzal mayyita min ahlil khair. Maksudnya kadang kan yang imamnya atau ustadznya pakai bahasa Arab, yang makmumnya kada tahu apa-apa, pokoknya air. Makasih belikan air. Ya. Padahal ishhadu ala anna hadzal mayyita min ahlil khair. Maksudnya mohon disaksikan bahwa mayit ini termasuk dari orang baik. Nah, kemudian makmumnya mengatakan khair atau min ahlil khair gitu. Nah, gitu. Nah, ini asal muasalnya dari mana sebenarnya? Asal muasalnya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tentang bahwa ada seorang jenazah lewat, lalu para sahabat memuji jenazah tersebut, Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengatakan aujabat, maksudnya wajib baginya. Lewat jenazah yang kedua, lalu para sahabat mencela jenazah tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, aujabat, wajib baginya. Nah, 2 kali seperti itu, para sahabat bertanya, apa makna aujabat wahai Rasulullah? Wajib atasnya. Kata Rasulullah SAW, kalian adalah ketika jenazah pertama lewat, maka kalian memujinya dengan kebaikan, maka itu wajib baginya mendapatkan surga, karena kalian menjadi saksi atasnya. Sedangkan ketika jenazah yang kedua lewat, maka kalian mencelanya, maka itu wajib atasnya neraka, karena kalian menjadi saksi atasnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Begitu ya, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, asal muasalnya begitu. Itu hadisnya. Kan ada yang menyaksikan dengan kebaikan. Nah, tapi ini kan tanpa ada paksaan. Bahwasanya si jenazah ini memang min ahlil khair, dari kebaikan. Nah, kalau yang tadi kan dipaksa, isyhadu
ala anna hadza mayyit min ahli khair khair. Ya. Nah, itu asal muasalnya. Tapi tidak perlu dilakukan seperti yang sekarang ini. Kenapa? Karena pujian itu tanpa dikomando, spontan. Orang memuji, misalkan si fulan meninggal, merasa kehilangan, merasa ada sesuatu yang kenangan-kenangan indah dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari ininya. Nah itu dia. Ya. Ada pepatah? Gajah mati meninggalkan gading. Habis itu? Harimau mati meninggalkan belang. Nah itu maksudnya. Maksudnya kalau dia meninggal, ada sesuatu yang dikenang dari kenangan-kenangan baik. Makanya hati-hati bergaul dengan orang yang dikenang oleh orang lain itu apa gitu. Nah, tapi sekarang ini kadang-kadang juga terlalu berlebihan. Khususnya kami yang publik figur ya, kadang ketemu, wah saya tadi ketemu Ustadz Ahmad. Saya kira orangnya ramah, ternyata kurang ramah. Padahal kita lagi sibuk dengan apa gitu. Kadang penilaian itu tidak bisa hanya sekali. Kita lagi sibuk dengan anak, kemudian tidak tersibukkan, tidak ini. Tapi ya itulah manusia menilai. Allah yang lebih tahu. Tapi yang jelas antum syuhadaullah fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Ada lagi orang ketemu sama saya, alhamdulillah Ustaz, saya ketemu antum. Nangis habis-habisan. Ya. Maksudnya kadang dia mendapatkan hidayah mungkin dari video-video, dari apa yang sebelumnya belum pernah ketemu. Nah, itulah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Ya. Dan itu tidak bisa disetting. Isyhadu min ahlil khair. Nah, itu kan settingan itu. Ya. Mau kita jawab syar gitu, buruk, kan enggak cocok. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah tanpa settingan gitu. Orang itu dipuji. Ini dipuji. Oh fulan terkenal dengan ini, fulan terkenal dengan ini. Kayak saya dulu satu kamar dengan orang Sudan hitam, hirang pada nang hirang di sini. Tapi masya Allah akhlaknya luar biasa. Ya. Setiap kali dibangunkan pagi sudah dapat ceramah. Nanti Ahmad antum begini, antum begini. Ini memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hib itu kan orang yang paling beliau cintai. Zaid bin Harithah, kemudian Zaid bin Harithah itu salah satu orang yang dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkulit hitam, karena tadi akhlaknya. Kadang-kadang sebagian orang yang berkulit hitam itu akhlaknya luar biasa. Nah itu yang kita kenang kan. Ustadz pernah satu kamar dengan orang Sudan, akhlaknya baik. Oh pernah safar dengan Ustadz, akhlaknya begini. Apalagi kalau sudah safar itu ketahuan tuh akhlak, nggak bisa dipura-purai lagi sebenarnya. Pernah berurusan dengan Ustadz urusan duit, oh ternyata begini urusannya gitu. Nah itu safar, duit, nah itu ketahuan sudah. Akhlaknya bagaimana, nggak bisa dipura-purai gitu. Nah itu kita menjadi saksi, ya manusia-manusia menjadi saksi di atas muka bumi ini, saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus di setting. Sama seperti sekarang ya, pemilu setting berapa orang yang hadir gitu. Nah, seperti itu. Yang jelas ini pelajaran menarik bagi kita bahwa kadang-kadang para ikhwah orang ahli salat, ahli puasa, ahli baca Quran kalah dengan hanya satu senyuman yang indah. Ketika kita bertemu dengan orang, salaman, kemudian tersenyum, kemudian dia terkesan, dan dia bahagia dengan akhlak kita, itu kadang-kadang mengalahkan orang yang sholat, puasa, bertahun-tahun. Disitulah letak pentingnya akhlak yang mulia. Yang berbicara di hadapan Bapak tidak memiliki akhlak yang mulia, akan tetapi ini sekarang memotivasi diri pribadi sebelum Bapak sekalian. Mudah-mudahan
kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.